Ya, terkait dengan semakin mencuatnya nama Mandalika dengan adanya sirkuit internasional yang ada di Pulau Lombok, kira-kira sejauh mana atau apa yang Anda ketahui tentang Mandalika? Mengenai Mandalika, asal kata Mandalika itu berasal dari legenda yang hanya ada di Pulau Lombok, yaitu Putri Mandalika. Ya, di mana putri tersebut pada zaman dahulu itu diperebutkan oleh para raja di Pulau Lombok, sehingga dia dilema dan melemparkan diri ke tengah lautan. Nah, jadinya dalam bahasa Lombok disebut Nyale, yang diperingati setiap tahun itu sebagai Festival Bau Nyale. Ya, kemudian kenapa Mandalika ini akhir-akhir ini mencuat? Karena pemerintah beberapa tahun terakhir telah mengusung sebuah rencana besar yang ada di Pulau Lombok yang bekerja sama dengan ITDC, yaitu pembangunan sirkuit Mandalika. Yang dipakai di sana adalah Mandalika yang berasal dari bahasa legenda yang ada di sekitar Pulau Lombok. Cerita legenda yang ada di Pulau Lombok. Nah, terus menurut Anda, ya, apa keterkaitan antara nama Mandalika dengan sirkuit yang ada pada saat ini, atau dengan nama-nama tempat yang dipergunakan banyak di Pulau Lombok yang mempergunakan nama Mandalika? Kalau tempat-tempat tersebut muncul setelah adanya sirkuit Mandalika, saya pikir itu merupakan bahkan sebelum sirkuit sudah ada nama-nama yang dipergunakan untuk nama-nama tempat. Salah satu contoh ada namanya Radio Mandalika, ada Radar Mandalika juga, terus kemudian ada itu Terminal Mandalika. Ya, apa pendapat Anda tentang penamaan tempat-tempat tersebut? Apa sih sebenarnya motivasi mungkin atau tujuan pemerintah untuk hal itu? Hal itu sebenarnya tidak terlepas dari legenda tadi, di mana bahwa kata Mandalika itu merupakan kata ikonik di Pulau Lombok, ya. Dan itu besar di Pulau Lombok. Benar sekali, karena kata Mandalika itu merupakan simbol khas dari Pulau Lombok. Karena kalau kita sebut Mandalika, orang-orang itu yang akan terlintas saat itu pasti Pulau Lombok. Itulah kenapa beberapa tempat strategis di Pulau Lombok dinamakan sebagai salah satunya Dadah Mandalika, mempergunakan nama Mandalika. Nah, terus berkaitan dengan event Bau Nyale yang dilaksanakan setiap tanggal 20 bulan 10 ya, penanggalan Sasak itu. Menurut Anda, apakah ini perlu kita angkat ini ya, atau perlu kita budayakan ini tentang event Bau Nyale yang terdapat di Pulau Lombok ini? Saya pikir perlu. Kenapa? Karena bukan hanya budaya Festival Bau Nyale yang perlu kita angkat, perlu kita gaungkan. Semua budaya sebenarnya, apalagi di wilayah kita ada namanya budaya Bau Nyale yang sudah dari dulu, dari turun-temurun sudah dilaksanakan. Maka itu juga perlu kita kembangkan. Karena kemajuan satu bangsa itu apabila jangkar budayanya itu masih ada. Makanya budaya Bau Nyale, Festival Bau Nyale merupakan budaya dari nenek moyang kita yang memang harus selalu kita jaga, harus selalu kita kembangkan, supaya nanti anak cucu kita juga menemukan bahwa ternyata begini, dulu pernah ada legenda seperti ini, sehingga dijadikan budaya yang itu yang akan kita kembangkan masa dewasa sekarang ini. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang Mandalika? Apa yang Anda tahu? Ya, terkait dengan Mandalika, ya, pengetahuan kami dari sejak lahir sudah diperkenalkan yang namanya Mandalika, yang identik disebut dengan Putri Nyale melalui kisah legenda. Ini melalui kisah-kisah orang tua kita juga yang menceritakan bahwa yang pertama kali dulu ada di Seger namanya kan, tempat keluarnya Putri Nyale. Menurut sebagian besar orang, putri yang bunuh diri karena menentukan pilihannya ya ke laut lepas. Itu cuma entah kenapa kemudian di Lombok ini disebut dengan Mandalika ya, Mandalika, sehingga setiap tahun itu masyarakat di Lombok merayakan
event besar. mengadakan dan pemerintah daerah juga mengadakan event-event besar terkait dengan Putri Nyali ini. Bahkan sampai masuk ke dalam dunia pendidikan. Kenapa saya bilang masuk ke dunia pendidikan? Ada hari yang disebut dengan Bau Nyali itu diliburkan untuk pemerintah Lombok Tengah khususnya. Cuma di dalam kalau kita berbicara perspektif Kementerian Agama, kita tidak ada libur, tapi daerah itu baru ada sebagai dukungan pemerintah terhadap apa namanya adanya Nyali itu, adanya event besar ya, event Bau Nyali ya, sehingga baik sekolah di Kabupaten Lombok Tengah kemudian kantor pun diliburkan. Terkait dengan sirkuit Mandalika yang sekarang, bagaimana pendapat Anda tentang penamaan dari sirkuit yang mendunia sekarang? Ya, terkait dengan sirkuit apa namanya, kenapa kemudian diambil Mandalika? Mungkin karena ada di wilayah tempat dibangunnya sirkuit itu, kalau di Kabupaten Lombok Tengah memang mendominasi di sana untuk lokasi Bau Nyali atau Putri Nyali, Putri Mandalika. Mungkin itu alasannya sehingga diberi nama kawasan Kek Mandalika itu kan. Berangkat dari itu juga, dari apa namanya, pelaksanaan event besar ya yang berupa Bau Nyali yang dilaksanakan di daerah Pantai Selatan, sehingga memang wilayah itu juga sudah sebelum MotoGP ini kan sudah dikaitkan dengan menjadi Kek Mandalika di sana kan, bahwa Putri Mandalika ada di sana Tuan Guru Bajang kan itu, sehingga dibuatkan masjid di sana kan waktu itu, sehingga mungkin untuk biar sedulur kan nama itu, mungkin ini ya, dari Putri Mandalika kemudian Kek Mandalika kemudian MotoGP Mandalika. Di sana mungkin supaya kalau apa namanya sama dengan kita satu rumpun kan, kalau berbeda mungkin tidak begitu menarik. Itu saja mungkin yang bisa kami komentari karena keterbatasan pengetahuan tentang Mandalika itu. Oke, thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sejauh mana pengetahuan Anda tentang Mandalika? Mandalika? Pernah dengarkah nama Mandalika? Oke, menurut pengetahuan saya, Manda itu nama cewek. Ada teman saya namanya Manda. Kemudian dia punya kisah percintaan yang banyak likunya. Jadi Mandalika itu cewek yang bernama Manda, kemudian punya kisah cinta yang banyak lika-liku, sehingga dia stres dengan kisah percintaannya, lalu dia nyebrung ke laut, jadilah apa namanya, Nyali. Seperti itu. Terkait dengan nama-nama tempat yang ada di seputaran Pulau Lombok. Oke, karena mungkin di Lombok ini krisis dengan sesuatu yang bisa dibanggakan, sehingga dia terlalu fokus pada satu satu nama yang seolah-olah cuma itu kebanggaannya. Padahal Mandalika itu kan asalnya dari dongeng. Lalu dongeng cerita rakyat. Ini seperti terlihat masyarakat atau pemerintah kita di Lombok ini seolah-olah cuma Mandalika itu saja yang bisa dibanggakan, sehingga apapun yang dibuat itu pasti namanya Mandalika. Ya, termasuk ada terminal, Mandalika, ada sirkuit Mandalika, kemudian ada radio Mandalika, ada juga persnya, koran itu kan, ada radar Mandalika. Seolah-olah hanya Mandalika yang bisa dibanggakan, atau mungkin karena kedengaran keren yang Mandalika. Manda dan Lika. Kek Mandalika itu kan? Apa kek itu? Kawasan ekonomi khusus Mandalika. Seolah-olah cuma Mandalika yang bisa dibanggakan oleh orang Lombok. Tapi tidak berkeberatan lah ya ketika Mandalika itu mencuat atau muncul di kalangan karena saya tidak punya kepentingan apa-apa mau Mandalika dipakai nama jalan, nama apalah itu terserah itu kan. Karena mungkin
memang bagus Mandalika, bagus kan. Dari nama ya. Iya. Iya. Tapi yang saya sayangkan di tempat kita di Lombok ini apa-apa bahasa Inggris gitu kan. Padahal kita ini kan mau menunjukkan kita ke dunia. Tapi kenapa kita pakai bahasa Inggris? Apa seperti nama apa? Nama tempat. apa yang bahasa Inggris itu? Seolah-olah kita ini malu untuk menunjukkan bahwa ini kita. Ini kita. Kan tujuan kita misalnya ada sirkuit, seharusnya kita tunjukkan diri kita. Dari segi bahasa juga itu penting. Ini apa-apa bahasa Inggris, apa-apa bahasa Inggris. Apa-apa bahasa Inggris gitu kan. Tahu balap motor, kan? Yo. Di sirkuit di negara Spanyol, Prancis itu kan juga dia menunjukkan bahasa dia. Iya. Misalnya di Asen, titik Asen Lemong. Iya. Karena sering saya lihat ada pelang itu sedikit-sedikit bahasa Inggris, sedikit-sedikit. Padahal yang ada, oh ya, pernah saya ke rumah sakit, maaf saya sebut rumah sakit kabupaten lah. Iya. Penanda-penanda itu kok pakai bahasa Inggris, padahal yang di sana adalah orang Lombok gitu kan, orang Lombok. Kemudian Atau minimal, tenaga medisnya orang Lombok, minimal penanda-penanda kita misalnya, bahasa Indonesia ya. bahasa Indonesia lah, tapi ini bahasa Inggris. Ada dangerous misalnya, padahal bahaya saja kita tulis bahaya, itu kan yang Luar baca biasa, orang luar Indonesia, biasa. bahkan orang Lombok. Tapi kenapa membanggakan bahasa orang? Memang bahasa Inggris itu bahasa dunia gitu kan. Iya. Tapi adalah tempatnya. Mantap, mantap. Kenapa mantap. kita tidak tunjukkan diri kita gitu? Ya, jadi ada sedikit mungkin sudah sejenis usulan ya. Masalah Manda sama Lika yang tadi itu cuman guyon saja. Guyon. Karena memang dongeng itu kan bukan suatu hal yang Yang nyata. ada datanya. Tapi yang Bisa saya jadi. heran ya itu fiksi. Yang saya heran masih banyak dari masyarakat kita yang percaya bahwa Nyali itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika itu. Benarkah Mandalika itu Nyali itu jelmaan Putri Mandalika? Itu masih diragukan ya? Bukan diragukan, sebenarnya itu tidak benar. Tidak benar, Tapi ya. kan dongeng itu bukan cerita yang bikin kami heran. Masih ada masyarakat yang percaya bahwa Nyali itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Bahkan sering saya kirain itu cuma guyon bahwa Nyali itu adalah jelmaan putri, tapi mereka benar-benar percaya. Yang saya lebih heran lagi, usia mereka itu bukan orang-orang tua yang Iya. kalau orang tua yang percaya gitu kan Wajar. tapi ini Anak-anak kecil nih. sekitaran 30 umurnya masih. Saya kira mereka itu guyon bahwa dengan kepercayaan mereka bahwa itu jelmaan putri Nyali, tapi setelah saya telusuri dengan pertanyaan-pertanyaan, ternyata mereka masih percaya bahwa Nyali itu adalah Jelmaan dari Putri Mandalika. Mandalika. Begini juga kalau Nyali itu halal karena dia di laut, Laut ya. apapun yang di laut halal. Iya, Kecuali tentang kalau halal membahayakan, haramnya ya. itu masih diragukan juga. Atau Tetap memang sudah halal, jelas ya? halal karena Iya. berada di laut. Ini bukan permasalahan halal haram ya. Iya. Tapi yang itu loh, yang dari manusia lalu Lalu menjelma menjadi karena seekor mereka cacing. kurang pendidikan tentang apa itu dongeng, apa itu sejarah, mereka nggak bisa bedakan. Iya, mitos lah intinya ya. Karena orang tua kita pintar bikin cerita. Misalnya dia lihat ada Nyali, dia bikin cerita bahwa dulu di sini ada putri. Sama kayak dongeng rusa kan punya tanduk. Iya. Kemudian kan kebanyakan dari orang tua kita itu kalau mau buru rusa pakai anjing. Nah mereka bikin cerita bahwa kenapa anjing membenci rusa karena dulu katanya tanduk rusa itu adalah milik anjing sehingga dia dikejar terus. Seperti itulah hebatnya orang tua kita dulu bikin Iya. cerita bagaimana cocokologi lah. Iya. Bagaimana mereka membuat Mencocokkan. cerita sehingga memang ya seperti itu. Iya, luar biasa. Dia lihat rusa dikejar sama anjing, oh berarti dulu Musuhnya. ya anjing itu sebenarnya yang punya tanduk katanya. Tapi karena dipinjam sama rusa, dan dia dikembalikan. sekarang dia mau balas dendam, mau kejar terus. Itulah mereka hebat orang tua kita, imajinasi bagaimana cara membuat cerita fiksi itu mereka hebat. Iya. Dalam hal itu, sehingga mereka tidak kekurangan cerita untuk mendongengkan anak-anaknya sebelum tidur. Itu bagus sebenarnya. Tapi yang masalah itu ketika orang-orang sekarang menganggap dongeng itu adalah Suatu kenyataan, hal yang benar. suatu hal yang nyata. Itu saja Ustaz? Iya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda tahu? Apa yang Anda ketahui tentang Mandalika? Mandalika
cerita jak putri berdua beraya 2 ataupun lebih dari 2, sehingga Mandalika nu dia disebut aran putri nu berdua beraya luwe. Nah iya nu dasar rebut Tadi anu haya. nah yang rebut nu tinggal nenentram tayen kanggo nu selaput nu milik doang. Jarin setelah membayar keputusan akhir terjun ke laut Nusai saya bau dait kejadian berani sejarah Mandalika setakat nu hendak tahun Ya sak berubah jari nyale. biasa berubah jari nyale sampai nane wah Terus hilang tahun lalu rebut di Batur Lombok, tradisi Lombok wah jari. terus sekarang ada namanya sirkuit Mandalika. Pernah dengar enggak? Sirkuit nu jadi ya mekaran biskuit doang nyaran semenu nu apa jenis jari nanu sirkuit nu Sebagai orang Lombok Tengah, arak jari biskuit Mandalika. sebagai orang Lombok Tengah apakah belum tahu ini tentang sirkuit? Naon-naon wah langan berita lagu ternyata sama paran biskuit Mandalika nu ternyata balapan motor di Indonesia doang, ternyata di luar negeri di Italia, Jerman. Sirkuit Sirkuit itu adalah balapan tahu dengan balap motor. Ya wah motor. Uam lalu boyen. Dek jauh doang tu tengah. Ampun doang di pertandingan sak mula. Bit rumah boyen naran sirkuit Mandalika. Betul, lek kuda. Kuda. Lamun posisi atau tahu enjak sudah diketahui. Naon telangan boleh berita mu langsung terlalu engat-engat oleh jauh. Kira-kira Lombok Selatan. Kira-kira sebagai orang Lombok Tengah nih, ya, nama Mandalika ya, yang mencuat, yang sudah mendunia sekarang, ya sudah diketahui oleh seluruh dunia, dari ujung timur sampai ujung barat, ya. Nama Lombok terangkat dengan adanya sirkuit Mandalika. Apakah Anda merasa bangga tidak dengan hal itu? Wah jelas, tidak usah bangga. Saya nggak segala-gala nani arah di Lombok Tengah doang, termasuk dengan bandara internasional sebut juga menuju ke Mandalika. Jalan-jalan itu wah bisolah donen tolek bandara sampai sirkuit itu. Ya, artinya sebagai orang Lombok Tengah, cukup bangga lah ya dengan adanya sirkuit Santer Mandalika. bangga. Lapu wah dan bangga tengah-tengah turun kemajuan di Lombok Tengah. Yang bisa jauh-jauh kepada oleh koye enggak seberita bilang mau enggak. Oke, itu saja. Ini terima kasih. Ya, saya Berangkat. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sejauh mana pengetahuan Anda tentang Mandalika? Mungkin hampir sama dengan penilaian orang-orang. Jadi yang pertama, Mandalika itu dongeng ya, dongeng Cerita rakyat. ya, putri Mandalika itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau sekarang kan sirkuit Mandalika. Kemudian apalagi ya, Nama-nama tempat ya, nama-nama tempat. identik dengan nama tempat ataupun yang lainnya. Itu saja mungkin. Ya, oke, thank you. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang Mandalika? Ya, Mandalika merupakan sekarang ini sudah menjadi kebanggaan masyarakat di Lombok Tengah untuk menjadi pembalap yang dari luar negeri, dari negara-negara lain jadinya masuk ke sini untuk menyaksikan indahnya yang
sirkuit yang berada di pinggir pantai ini yang terletak di Lombok Tengah. Jadinya ini merupakan kebanggaan yang paling besar dan sirkuit yang termewah yang sudah dibangun selama ini. Jadinya insyaallah sekarang di tanggal 18 sampai 20 akan langsung disaksikan oleh semua negara. Ini pembalap luar negeri, pembalap dunia yang datang ke sini untuk menyaksikan sirkuit yang berada di Lombok Tengah ini. Dan mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang Mandalika? Mandalika itu sebuah cerita rakyat, sirkuit, terminal. Mandalika itu anggarannya apa dah? Radio Mandalika, radar koran, radar Mandalika. Artinya itu sebuah nama yang melegenda di Lombok. Itulah Mandalika, cerita kerajaan. Mungkin itu saja. Cerita rakyat. Ya. Nah, tentang cerita rakyat ini sejauh mana Anda tahu tentang cerita rakyat tentang Mandalika ini? Seperti cerita-cerita orang tua, ada sebuah putri yang namanya seorang putri, bukan sebuah. Sebuah buahan. Seorang putri yang bernama Putri Mandalika yang diperebutkan oleh pangeran-pangeran. Sehingga karena perebutan itu, putri ini bingung memilih yang mana. Sehingga dia berinisiatif membuang dirinya ke laut supaya semua orang menikmatinya. Di laut itu mungkin dalam bentuk apa? Nah, dan sekarang ini bentuk wujudnya adalah nyali. Itu menurut cerita dari masyarakat, bahwa nyali itu adalah jelmaan dari Putri Mandalika itu. Ya, mitos yang berkembang bahwa Putri Mandalika berubah menjadi nyali. Sehingga itu yang diadakan event setiap tahun pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak. Hanya itu. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Thank you.